Hai sahabat Zodiak ID, di kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan mengajar-ajar dan bersama mengungkap hal menarik dan mistis di suatu situs sakral yang ada di Pulau Bali. Sebelum berangkat kami dan keluarga berdoa dahulu, memohon keselamatan dari Tuhan dan leluhur agar menyertai kami dalam perjalanan. Doa kami lakukan di rumah bersama dengan anggota keluarga lainnya. Semua nampak berdoa dengan khusyuk. Nah, usai berdoa, kami melakukan perjalanan pertama ke Pura Rambut Siwi yang sakral. Di Pulau Bali, Pura Rambut Siwi dianggap menjadi salah satu pura Hindu terbesar dan tidak pernah sepi pengunjung, baik umat Hindu yang ingin bersembahyang untuk memuja dewa penguasa pertanian, ataupun travelers lokal dan mancanegara yang ingin mengintip pura-pura menawan di Pulau Dewata. Biarpun tidak seramai Tanah Lot, namun pura ini juga punya peranan penting untuk tujuan spiritual bagi masyarakat Bali. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi tentang Pura Rambut Siwi, Zodiak ID punya ulasannya buat kamu. Lokasi Pura Rambut Siwi. Pura Rambut Siwi terletak di Desa Yembangkangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali. Diperlukan waktu mencapai 2 jam jika kamu memulai perjalanan dari Denpasar. Karena tempatnya cukup menonjol, travelers yang datang bisa dengan mudah menemukannya. So kamu nggak usah sampai bingung ya. Kalau kamu dari arah Gilimanuk, ikuti saja rute jalan hingga sampai ke Kabupaten Jembrana. Pura Rambut Siwi ini letaknya ada di kiri jalan. Atau, kalau pengin praktis, kamu bisa ikut travel agent saja karena kamu dapat terima beres tanpa harus pusing-pusing memikirkan lokasi. Pura Rambut Siwi bagi umat Hindu. Sebagai salah satu pura penting di Bali, Pura Rambut Siwi pun sering digunakan untuk acara keagamaan sesuai dengan kalender Hindu di Bali dan persembahyangan. Bagi umat Hindu sendiri, prosesi persembahyangan yang dianjurkan harus sesuai dengan urutan yang tepat, yaitu dimulai dari Pura Pesanggarahan ada di pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Pura Taman ada di sebelah timur jalan masuk ke Pura Rambut Siwi, Pura Penataran ada di sebelah timur Pura Rambut Siwi, Pura Goa Tirta, Pura Melanting, Pura Gading Wani, Pura Ratu Gede Dalempet, dan terakhir di Pura Luhur Rambut Siwi. Oh ya, ada satu kebiasaan unik yang bakalan kamu temukan saat berkunjung ke Pura Rambut Siwi. Kamu nggak usah heran ya kalau melihat banyak kendaraan dari berbagai arah yang tiba-tiba berhenti sejenak dan mampir ke pura, tepatnya di Pura Pesanggarahan yang menjadi salah satu bagian dari Pura Rambut Siwi. Ternyata, pengendara memang sengaja berhenti untuk berdoa dulu agar perjalanan yang sedang dilakukan lancar dan bisa selamat sampai tujuan. Unik banget, kan? Apa yang membuat Pura Rambut Siwi spesial? Siapa sih yang gak akan terpesona melihat sebuah pura yang begitu indah? Letaknya ada di pinggiran tebing dan tepi laut, serta berlatarkan Samudera Hindia yang begitu luas sebagai halaman depan. Gak heran kalau pura ini jadi salah satu tempat wisata religi yang begitu populer di kalangan umat Hindu. Kalau diperhatikan dengan seksama, pura utamanya nampak menyendiri dan letaknya pun ada di atas tebing. Kalau kamu mendaki hingga ke puncak, kamu bisa saksikan panorama yang begitu spektakuler. Dari ketinggian, kamu bisa lihat apa saja yang tersaji di bawah, seperti bangunan pura yang sudah tua, jalan utama, lautan yang biru, pepohonan yang mengitari Pura Rambut Siwi serta para pengunjung yang berlalu lalang di sekitarnya. Tempat yang cukup lapang dan atmosfer cukup menyejukkan karena semburan angin sepoi-sepoi dari arah laut membuat pengunjung yang datang ke Pura Rambut Siwi bisa mengeksplorasi kawasan pura. Kamu juga bisa memuaskan hasrat fotografi karena view spiritual yang terpadu dengan panorama alam terlihat sangat eksotis. Sambil mendengarkan kehebohan deburan ombak, kamu bisa sekalian menuntaskan hobimu di sini.
Oh ya, biarpun setiap saat kamu bisa mengunjungi pura rambut siwi, namun waktu paling sempurna tentu saat senja karena kamu bisa sekalian mengabadikan momen sunset. Di saat seperti itu, pengunjung tidak terlalu banyak jadi suasananya cukup tenang. Baik, mari lanjutkan ke perjalanan berikutnya. Oh ya, ada satu kebiasaan unik yang bakalan kamu temukan saat berkunjung ke pura rambut siwi. Kamu nggak usah heran ya kalau melihat banyak kendaraan dari berbagai arah yang tiba-tiba berhenti sejenak dan mampir ke pura, tepatnya di pura pesanggerahan yang menjadi salah satu bagian dari pura rambut siwi. Ternyata, pengendara memang sengaja berhenti untuk berdoa dulu agar perjalanan yang sedang dilakukan lancar dan bisa selamat sampai tujuan. Unik banget, kan? Apa yang membuat pura rambut siwi spesial? Siapa sih yang gak akan terpesona melihat sebuah pura yang begitu indah? Letaknya ada di pinggiran tebing dan tepi laut, serta berlatarkan Samudera Hindia yang begitu luas sebagai halaman depan. Gak heran kalau pura ini jadi salah satu tempat wisata religi yang begitu populer di kalangan umat Hindu. Kalau diperhatikan dengan seksama, pura utamanya nampak menyendiri dan letaknya pun ada di atas tebing. Kalau kamu mendaki hingga ke puncak, kamu bisa saksikan panorama yang begitu spektakuler. Dari ketinggian, kamu bisa lihat apa saja yang tersaji di bawah, seperti bangunan pura yang sudah tua, jalan utama, lautan yang biru, pepohonan yang mengitari pura rambut siwi serta para pengunjung yang berlalu lalang di sekitarnya. Tempat yang cukup lapang dan atmosfer cukup menyejukkan karena semburan angin sepoi-sepoi dari arah laut membuat pengunjung yang datang ke pura rambut siwi bisa mengeksplorasi kawasan pura. Kamu juga bisa memuaskan hasrat fotografi karena view spiritual yang terpadu dengan panorama alam terlihat sangat eksotis. Sambil mendengarkan kehebohan deburan ombak, kamu bisa sekalian menuntaskan hobimu di sini. Hai sahabat Zodiak ID, di kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan mengajar-ajar berikutnya ke situs sakral, yaitu Pura Pulaki, situs sakral yang unik karena dikurung dalam sebuah kubah besar agar tidak diserang oleh kerajaan kera di sana. Pura Pulaki, Buleleng merupakan salah satu pura terbesar di Bali Utara. Pura Buleleng ini letaknya di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pura Agung Pulaki juga dikenal dengan nama Pura Petirtaan. Pura ini didominasi dengan ornamen batu berwarna hitam. Suasana di sekitar pura juga sangat asri dan indah. Terletak di kaki bukit tentu banyak tanaman hijau yang memanjakan mata serta dekat dengan tebing akan membuat liburan Anda ditemani deburan ombak. Lingkungan Pura Pulaki Buleleng sebenarnya merupakan satu kompleks terdiri dari lingkungan Pura Agung Pulaki dengan beberapa pesanakannya, yaitu Pura Melanting, lingkungan Pura Kertakawat, Pura Pabean dan Pura Pemuteran. Daya tarik Pura Pulaki Buleleng. Bukit terjal berbatu dan kering serta laut membentang di depan pura. Sedangkan bukit berada di sebelah barat dan berbentuk tanjung kecil memberikan suasana menarik. Kera-kera yang hidup di sekitar pura ini sering berkumpul di halaman pura karena adanya makanan yang sering diberikan oleh para pengunjung. Di Teluk Pulaki Buleleng, dekat dengan pura, memiliki sejumlah mata air tawar yang dapat diminum oleh pengunjung. Namun sebab mata air ini disucikan oleh warga, maka Anda harus tetap menjaga perkataan dan perbuatan selama di area mata air maupun area Pura Pulaki. Di lokasi tak terlalu jauh, ada Pura Melanting, Buleleng. Meski berlokasi agak ke dalam hutan, pura ini juga tak kalah cantik. Fungsi pura ini adalah pasar tradisional warga setempat, sehingga Anda yang ingin merasakan sensasi pasar tradisional Bali dapat berkunjung ke sini. Sejarah Pura Pulaki Buleleng. Pura Pulaki ini dikaitkan dengan perjalanan Dang Hyang Nyirarta. Pada waktu itu,
Istri dan Hyang Nirarta dalam keadaan lelah dari perjalanan dan memohon kepada suaminya agar diizinkan istirahat di sini sampai keadaan kesehatannya pulih. Dan Hyang Nirarta mengizinkan istrinya tinggal di Pulaki ditemani putri dan putranya. Sedangkan Dan Hyang Nirarta tetap melanjutkan perjalanannya. Karena frustrasi lama menunggu kedatangan suaminya, istri Dan Hyang Nirarta memohon kepada Dewata agar dirinya bersama seluruh warganya kesabaran sampai waktu yang tidak terbatas tanpa termakan usia. Dewata mengabulkan permintaan beliau dengan persyaratan wujudnya tidak tampak oleh manusia. Kilat menyambar dan buruh menggelegar. Di saat itu rombongan menjadi lenyap karena telah menjadi suci dan menjadi orang halus Wong Gamang. Tempat moksa istri dan Hyang Nirarta kemudian dibangun sebuah pura yang diberi nama Pura Agung Pulaki sebagai tempat memuliakan dan memuja Hyang Widiwasa. Ada beberapa peneliti berpendapat bahwa Pura Agung Pulaki Buleleng sebenarnya berada di dalam hutan. Lokasi pura yang sekarang diperkirakan sebagai tempat pengayatan karena warga tak berani masuk ke dalam hutan karena sudah dihuni binatang buas, sehingga tak mungkin masuk ke pedalaman. Lokasi Pura Agung Pulaki Buleleng. Pura ini terletak di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, sekitar 50 km dari kota Singaraja atau sekitar 1 jam perjalanan ke arah Gilimanuk. FYI, jika hendak masuk lakukan persembahyangan di Pura Agung Pulaki Buleleng, Banten persembahyangan dijaga dengan baik, karena monyet atau kera di sini sangat nakal dan usil, sering mencuri barang bawaan pengunjung. Untuk itulah tempat persembahyangan atau pelinggih dipagari dengan jaring kawat, sehingga sarana upacara tidak diganggu oleh kera. Kisah berdirinya Pura Pulaki tidak terlepas dari sejarah perjalanan Dan Hyang Nirarta dari Blambangan, Jawa Timur, ke dalam Gelgel, Bali pada masa pemerintahan dalam Kriwatu Renggong, tahun 1460 sampai tahun 1550 m. Pura Pulaki merupakan pura kahyangan jagat yang dipuja, disungsung oleh seluruh umat Hindu di Bali. Wali di Pura Pulaki diadakan pada setiap purnama Sasi Kapat. Masyarakat melakukan persembahyangan tidak saja pada saat wali tetapi masyarakat melakukan persembahyangan pada hari biasa. Pura Pulaki yang merupakan pura kahyangan jagat tidak saja terkenal dari sisi sejarah tetapi terkenal karena keberadaan monyet yang ada di sekitar pura. Monyet-monyet tersebut sering mencuri sesajen yang dibawa masyarakat yang akan melakukan persembahyangan pemedek. Kenakalan monyet tentu mengganggu konsentrasi pemedek yang sedang melakukan persembahyangan. Untuk mengantisipasi gangguan monyet, di sekeliling pura sudah dipagari dengan kawat sehingga monyet tidak dapat masuk ke areal pura. Pak,